Hai guys, hari ini kita mau menjawab pertanyaan yang kemarin Mama Papa sudah tanyakan via IG Story untuk Dimple dan aku. Yuk, mari kita mulai. Thank you, Mama. Bagaimana cara mengajak Pak suami kerjasama urusan parenting anak? Mungkin aku udah pernah cerita ini sebelumnya di IG bahwa dulunya aku nggak mau punya anak dan nggak tahu cara urus anak. Jadi di awal itu aku ngambil tugas-tugas yang simple dulu. Dan yang penting adalah instruksinya jelas, support, nggak diomel-omelin. Jadi aku nggak merasa minder, diberikan kepercayaan diri. Dan sambil melihat mama melakukan hal-hal lain, aku ngeliat ternyata gampang juga ya, lebih susah yang lain gitu. Terus mulailah mengambil tanggung jawab step by step, semakin lama tanggung jawab semakin besar, sehingga di usia kira-kira mungkin 8 bulan itu aku udah berani ngajak Esa jalan-jalan berdua, dan itu kepercayaan diri yang dibentuk seiring berjalannya waktu. Menurutku support mulai dengan hal-hal yang simple, step by step, dukungan istri, jangan diomelin, itu penting banget. Setuju banget ya. Jadi semua orang itu punya gaya parenting sendiri-sendiri ya. Jadi papa punya gaya parenting sendiri, mama punya gaya parenting sendiri. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa gaya parenting kita nih yang paling bener. Kalau contohnya papa mau main dengan caranya sendiri, papa mau mandiin dengan caranya sendiri, pokoknya hasilnya bersih, don't complain gitu kan. Kalau kita terus-terusan komplain, oh kalau kamu mandiin tuh harus begini, harus shampoo dulu baru sabun, gak penting, beneran gak penting. Dan jangan sampai kita berantem hanya karena shampoo dulu baru sabun atau sabun dulu baru shampoo ya kan. Yang penting hasilnya adalah babynya bersih dan babynya tenang. Jadi berikan kesempatan tanpa ada kritik sama sekali. Kalau menurut kita ada yang salah boleh diomongin, tapi setelah masalahnya selesai. Tambahan buat papa-papa, memang kalau baby itu baru lahir, main sama baby itu cukup membosankan ya. Kita mulai dengan mungkin 10 menit dulu, nanti lama-lama naik dosisnya 15 menit, nanti 20 menit, nanti kalau udah tahu cara main dengan babynya, lama-lama sejam pun bisa. Jadi main 10 menit, nanti habis sejam main lagi 10 menit lagi, habis sejam main lagi 10 menit lagi. Kalau kita bosen, babynya pun pasti merasakan dan jadinya kita sama-sama nggak seru gitu. Menurutku itu penting sih. Apakah kalian saling terbuka mengenai keluarga masing-masing, me time, dan keuangan? Sangat terbuka, 100% terbuka. Betul, sangat-sangat terbuka. Karena hal-hal seperti itu wajib kita omongin. Karena tadi udah sempat disebut sama Amrit ya, bahwa kita itu satu tim. Jadi jangan sampai kita itu tidak terbuka, komunikasinya itu ada yang kita umpetin atau ada yang nggak kita omongin, karena itu akan memperibet masalah. Jadi menurutku kejujuran dan keterbukaan itu adalah salah satu kunci supaya keluarga kita juga bisa harmonis. Kalau bohong-bohongan atau diem-dieman, jadinya nggak enak banget. Menurutku keterbukaan itu idealnya step by step, jangan sekaligus. Jadi misalnya kita langsung cerita ke istri mengenai semua mantan pacar kita, dia bisa stres dan wah. Jadi menurutku seiring dengan berkembangnya hubungan kita, ada saling percaya yang terbentuk, maka kita bisa mulai membahas topik-topik yang lebih dalam. Misalnya Dimple saat ini merasa sangat disayangi oleh suaminya, sehingga kalau aku berkomentar mengenai wanita lain, contohnya, dia bisa santai. Tapi mungkin kalau misalnya di usia 20-an, aku ngomong, wah, itu cantik juga ya. Bisa stres dia nggak tidur gitu. Jadi menurutku, keterbukaan itu ada level-levelnya, dan idealnya kita naik level bersama-sama, dan sampai di level kita bisa 100% terbuka. Sekalinya kita 100% terbuka, dijamin hubungan akan jauh lebih nyaman. Dan sebenarnya kalau kita mau bercerita, jangan takut bahwa mereka itu akan ngejudge kita. Meskipun benar akhirnya mungkin benar ada kesannya menghakimi, tapi kita sebagai pasangan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menghakimi, karena past is past, apa yang udah lewat ya lewat gitu kan. Kita saat ini kan mau bercerita supaya kita benar-benar terbuka, supaya kita bisa membuka halaman baru bersama. Bagaimana cara mengatur quality time berdua di tengah kesibukan masing-masing? Sebenarnya kuncinya di sini adalah quality ya. Jadi quality itu maksudnya kalau beneran kita ada quality time, nggak boleh pegang HP sama sekali, dan kita benar-benar ngobrol 100%. Jangan sampai kita ada di situ tetapi pikiran kita kemana-mana. Kalau kayak gitu itu namanya bukan quality time. Meskipun kita nggak punya quantity ya, kita nggak punya waktu yang banyak, kita tetap berusaha untuk punya quality time. Kalau hari itu kita benar-benar capek, kita hanya bisa ngasih pasangan kita 30 menit, usahakan 30 menit itu benar-benar berkualitas. Kalau bisa kasih 2 jam lebih luar biasa lagi, tapi kalau nggak bisa 30 menit tanpa ada distraksi siapapun, tanpa distraksi dari anak,
tanpa distraksi dari gadget 100% milik dia. Kalau menurutku quality time itu kalau menjadi prioritas pasti terjadi. Misalnya setiap hari kita memprioritaskan sikat gigi dan mandi. Semoga ya setiap hari sikat gigi dan mandi. Terjadi nggak? Terjadi gitu kan? Ya sama halnya quality time itu juga harus menjadi priority. Dan untuk itu menjadi priority nggak sulit kok. 30 menit, 45 menit bisanya berapapun, anak itu biasanya tidur lebih awal. Nah setelah anak tidur itu adalah waktunya quality time bersama pasangan. Menurutku kalau itu memang prioritas bersama pasti terjadi. Pernahkah marah dan bentak anak? Dalam situasi apa? Berkali-kali. Jadi seringkali kita menjelaskan ke anak tapi anak itu nggak langsung dengerin dan itu membuat kita merasa gemes gitu kan. Sudah beberapa kali akhirnya Esa diomelin. Biasanya setelah diomelin kita minta maaf ke Esa karena ngomel. Dan pernah sekali kita ngomelin Esa karena dia memang benar-benar berkali-kali nggak dengerin. Akhirnya diomelin dan akhirnya kita tahu bahwa sebenarnya gendang telinga dia lagi bengkak dan ternyata dia nggak bisa denger. Waduh. Infeksi Gak enak banget kan. Itu minta maaf banget. 10 kali aku minta maaf. Tapi ya sebisa mungkin tanpa ngomel itu lebih baik. Karena walaupun ngomel itu hasilnya instan, anak itu langsung dengar. Tapi ngomel itu menurutku ngajarin anak untuk besok juga ngomel dan bereaksi dengan kemarahan. Bukan contoh yang baik. Jadi terjadi, tapi jarang banget kita ngomel. Dan aku tuh benar-benar percaya bahwa nggak ada anak yang sengaja pengen nakal. Anak itu benar-benar tulus, baik banget, dari hatinya itu polos banget ya, beneran swear. Jadi kalau ada sampai kita merasa anak kita itu nyebelin atau yang lain, yang harus kita lihat itu kenapa sebetulnya dia nyebelin. Aku kasih contoh yang paling real, yang paling sering terjadi ya. Banyak sekali orang tua yang sering komplain, "Dok, kalau saya nggak teriak, kalau saya nggak ngomel, anak saya nggak dengerin." Ternyata anaknya itu aktif banget karena asupan gulanya itu banyak. Ya, betul. Itu salah satu contoh yang memang sering banget terjadi gitu ya. Jadi kalau kita yang ngasih gula kepada anak kita, kemudian anak kita terlalu aktif, terus kemudian kita yang ngomel, itu nggak fair banget Iya, betul. buat anak gitu kan. Jadi please banget usahakan untuk mencari tahu kenapa dia nggak mau dengerin, supaya kita benar-benar bisa mencari solusi. Karena dengan teriakan atau dengan omelan sebetulnya bukan merupakan solusi yang paling ideal, karena dia akan meniru. Kalau mama papa masih ada pertanyaan lagi mengenai gaya parenting kita, stay tune terus di IG story happykids_id. Nanti kita akan buka polling pertanyaan untuk video kita berikutnya. Stay tune, semangat terus mama papa.